Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita akan lanjutkan kembali pembelajaran matematika. Masih sama topiknya, yakni pecahan. Melanjutkan pembahasan subtopik minggu lalu, yakni pembulatan pecahan. Nah, hari ini kita akan masuk subtopik yang lain, yakni penaksiran pecahan. Apakah penaksiran pecahan ini sama dengan pembulatan pecahan? Untuk lebih lanjut, kita akan belajar. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Mendengar kata menaksir, artinya kita akan memperkirakan nilai sebuah pecahan yang nantinya nilai tersebut mungkin akan mendekati nilai sebenarnya. Misal, kita menghitung 10 ditambah 12. 10 ditambah 12 secara operasi hitung menghasilkan nilai 22. Tetapi, jika kita hitung secara taksiran 10, maka jika ditaksir nilainya 10. 12 jika ditaksir nilainya 10. 10 tambah 10, 20. Sehingga 10 tambah 12 jika ditaksir menghasilkan nilai 20. Mendekati nilai sebenarnya yakni 22. Seperti apa lebih lanjut kita akan belajar sama-sama. Anak-anak, menaksir berarti hanya memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Jadi dilakukan hanya untuk mempermudah menghitung hasilnya tanpa secara detail, secara spesifik, secara akurat. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Nah, jadi perlu digarisbawahi anak-anak. Penaksiran itu bukan berarti kita mencari hasil nilai sebenarnya dari operasi hitung. Tetapi kita hanya mencari hasil yang paling mendekati dari hasil sebenarnya.
Misal saya akan contohkan dalam bentuk soal matematika. Saya punya soal 152 ditambah 64 sama dengan titik-titik. Pertanyaannya adalah taksirlah penjumlahan tersebut ke angka puluhan terdekat. Ingat, ke angka puluhan terdekat. Mari kita kerjakan. 152 ditambah 64 jika dikerjakan dengan cara operasi hitung sebenarnya adalah sebagai berikut. 2 tambah 4, 6, 5 tambah 6, 11, tahan 1, 1 tambah 1, 2. Ini jika di hasil sebenarnya jika dihitung secara operasi hitung sebenarnya. Tetapi jika kita kerjakan dengan cara penaksiran ke angka puluhan terdekat, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kepuluhan terdekat berarti 150 ditambah 2. 150 ditambah 2 jika dibulatkan ke puluhan terdekat, yakni 2 itu berada di antara nilai 0 dan 10 puluhan terdekatnya. Nah, 2 lebih dekat ke 0 atau ke puluhan terdekatnya, yakni 10. Mana yang lebih dekat? Ternyata 2 lebih dekat ke 0 daripada ke puluhan terdekatnya, yakni 10. Otomatis 2 ini dibulatkan menjadi 0. Yang lebih dekat lebih dekat ke angka 0 daripada ke angka puluhan terdekatnya, yakni 10. Sehingga 152 jika ditaksir nilainya ke puluhan terdekat, yakni 150 ya. Sekarang 64 jika ditaksirkan berapa? 64 berarti 60 ditambah 4, 60. Angka satuan 4 ditaksirkan ke puluhan terdekat, jadi 4 itu lebih dekat dengan angka 0 atau 10. Angka 4 lebih dekat ke angka 0. Nah, karena dia lebih dekat dengan ke angka 0, maka 4 itu ditaksir nilainya 0. 60 tambah 0, 60. Sehingga 150 ditambah 60. 150 ditambah 60 adalah 210. Lihat, angka taksirannya 210, angka hitungan sebenarnya adalah 216. Ternyata angka taksirannya mendekati nilainya dengan angka hitungan operasi hitung sebenarnya. Inilah yang disebut sebagai penaksiran. Nah, jadi ini kalian catat dulu, ini sebagai awalan, bukan materi
bukan masuk ke materi sebenarnya pada yang hari ini kita akan pelajari. Silahkan dicatat dan dipahami penjelasan saya akan hapus. Yang pertama, anak-anak, kita akan belajar menafsirkan hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Jadi, nanti di soal ini ada pecahan biasa yang ditambah dioperasi hitungkan dengan pecahan campuran, atau pecahan biasa yang dioperasi hitungkan dengan pecahan biasa juga, atau pecahan campuran yang dioperasi hitungkan dengan pecahan campuran. Nah, operasi hitung sendiri kita masih saya ingatkan kembali ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mari kita masuk ke contoh soal. Nah, anak-anak, cara menyelesaikannya yang pertama adalah kita harus membulatkan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran ke satuan terdekat. Artinya, misalkan ada soal, kita harus kita ubah dulu, kita bulatkan semua pecahan yang ada di dalam operasi hitung tersebut. Lalu, langkah yang kedua adalah setelah dibulatkan semua pecahan masing-masing, kita bisa mengerjakan sesuai aturan operasi hitungnya. Misalkan kita tambahkan, atau kita jumlah, kita kurangkan, atau kita bagi, atau dikali. Ingat, aturan operasi hitung saya ingat ada 3 ya. Penjumlahan dan pembagian sama kuat, tetapi penjumlahan dan pembagian lebih kuat dari aturan operasi hitung ada beberapa. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan nilainya sama-sama kuat. Yang kedua, pembagian dan perkalian nilainya sama-sama kuat. Lalu, yang ketiga, pembagian dan perkalian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Artinya, dalam operasi itu penjumlahan dan pengurangan dalam operasi hitung, pembagian dan perkalian harus dikerjakan lebih dahulu dari pertambahan dan pengurangan. Dan yang keempat adalah operasi hitung dalam tanda kurung harus didahulukan pengerjaannya dibandingkan dengan operasi hitung di luar tanda kurung. Sekarang kita masuk ke contoh soal pertama.
sama dengan 7. Nah, anak-anak, ini kebetulan contoh soalnya berupa operasi hitung penjumlahan, di mana yang dijumlahkan adalah pecahan campuran dengan pecahan campuran. Walaupun soalnya berubah bentuk, pecahan biasa dengan pecahan campuran, atau pecahan biasa dikurangkan dengan pecahan biasa, cara mengerjakannya tetap sama sesuai dengan aturan yang saya tulis, yakni ada 2. Mari kita selesaikan. Yang pertama adalah membulatkan pecahan kesatuan terdekat. Ada pecahan campuran, ada pecahan campuran. Satuannya adalah 2 dan 5. Tapi belum dibulatkan. Kenapa? Karena masih ada pecahan biasanya. Pecahan biasa ini kita harus bulatkan ke satuan terdekat. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan. Mula-mula kita harus membulatkan 21/10 terlebih dahulu. Kita salah satu boleh 58/9 dulu atau 21/10, itu terserah. Yang penting kita harus lihat operasi hitungnya adalah penjumlahan. 21/10 berada di antara, kalau kita taksirkan itu berada antara bilangan 2 dan bilangan 3. Nah, sekarang yang kita bulatkan adalah pecahan biasanya. Inilah yang akan kita bulatkan. 1/10 ini berapa jika dibulatkan? Caranya ada 2. Yang pertama menggunakan pola garis bilangan. Ini yang cara yang pertama, garis bilangan. Pada garis bilangan kita harus membuat sebuah garis bilangan yang secara horizontal, di mana terdiri dari titik awalan dan titik akhiran. Titik awalannya yakni 0/10. Mengapa? Karena 0 dibagi 10 hasilnya 0. Pecahan biasanya berpenyebut 10. Sekarang untuk titik akhirannya berapa? Ya 10/10. Mengapa? Karena titik awalan bernilai sama dengan 0, maka titik akhiran akan bernilai 1. Mengapa? Karena kita akan membulatkan kesatuan terdekat, jadi antara 0 dan 1. Sekarang kita harus menempatkan 1/10, 2/10 sampai dengan 9/10 ke masing-masing titik yang ada di dalam garis secara seimbang. Jadi jarak antar satu titik dengan titik yang lain itu sama. Nah, mari kita buat. Sepuluh, misalkan di sini. Di sini 1/10, di sini 2/10, 3/10, 4/10. Sekarang 6/10, 7/10, 8/10, 9/10. Berarti 10/10-nya di sini saja supaya dia sama bagiannya. Masing-masing panjangnya sama. Nah, titik awal ada di sini, titik akhir ada di sini. Sekarang 1/10 letaknya di sini. Sekarang mari kita lihat mana yang lebih dekat. 1/10 lebih dekat ke 0/10 atau ke 10/10? Ternyata lebih dekat ke 0/10. Berarti 2 ditambah 1/10, nilainya ditaksirkan adalah 0/10. 0/10 sama dengan 0 dibagi 10, 0. 2 ya, tambah 0, 2. Sehingga 2 1/10 itu sama dengan 2. Atau cara lain menaksirkannya ada lagi.
yakni dengan cara membandingkan bilangan pembilang dengan setengah dari penyebutnya. Bilangan pembilangnya 1. Sama dengan 1. Bilangan setengah bilangan penyebut, kita lihat. Berarti 10 dibagi 2, artinya 5. Setengah bilangan penyebutnya adalah 5. Sekarang untuk menentukan berapa penaksirannya, pembulatannya, itu kita memakai aturan sebagai berikut. Yang pertama, nah, cara yang lainnya adalah dengan membandingkan bilangan pembilang dengan setengah dari bilangan penyebut. Tadi kita cari bilangan pembilang dari 21/10 adalah 1. Bilangan setengah penyebutnya adalah 10 dibagi 2, hasilnya 5. Aturan yang pertama, jika pembilang bernilai lebih dari atau sama dengan nilai setengah penyebut, maka dibulatkan ke atas atau sama dengan 1. Jika pembilang bernilai lebih kecil dari nilai 1/2 penyebut, maka dibulatkan ke bawah atau sama dengan 0. Mari kita lihat. Bilangan pembilangnya adalah 1. Bilangan setengah penyebutnya adalah 5. Bilangan pembilangnya lebih besar dari setengah penyebut atau lebih kecil? 1 lebih besar atau lebih kecil dari 5? 1 ternyata lebih kecil dari 5. Itu berarti kita memakai aturan yang kedua. Jika pembilang bernilai lebih kecil dari nilai setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah atau 0. Sehingga 1/10 akan, jika dibulatkan, akan menghasilkan nilai 0 atau artinya 2. Jadi 21/10 ini sama saja nilainya 2. Sekarang kita akan menaksirkan 58/9. Nah, anak-anak, kita harus mengikuti langkah yang sama seperti tadi. Untuk yang ini kalian catat dulu, karena akan saya hapus. Kalian pahami penjelasan saya tadi. Juga jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya akan hapus untuk mencari penaksiran dari 58/9.
Nah, 58/9 artinya 58/9 ini berada di antara bilangan 5 dan 6. 58/9 itu berarti 5 ditambah 8/9. Nah, 8/9 ini yang harus kita cari pembulatannya. Nah, mari kita kerjakan. Caranya sama dengan menggunakan garis bilangan, boleh. Jadi kita harus buat semacam garis horizontal yang sama seperti tadi. Lalu kita tentukan titik awal dan titik akhir. Titik awalnya adalah 0/9. Mengapa 9 penyebutnya? Karena sesuai penyebut dari pecahan biasanya 9. 0 dibagi 9 hasilnya 0. Jadi ini sebagai awalannya. Lalu titik akhirannya adalah 9/9, artinya sama dengan 1. Sekarang untuk 1/9, 2/9 sampai 8/9 kita akan isi di garis bilangan dengan titik-titik yang sama panjangnya pada masing-masing titik satu ke titik yang lain. Sekarang ada, kita coba. Berarti misal 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, di sini 5/9, sini 6/9, di sini 7/9, di sini 8/9. Nah, 8/9 letaknya ada di sini. Ini titik awal, ini titik akhir, ini titik awal. Lalu kita akan bandingkan mana yang lebih dekat. Ternyata 8/9 ini lebih dekat dengan 9/9. Otomatis 8/9 bisa kita bulatkan menjadi 9/9. Sehingga 5 ditambah 9/9. 9 dibagi 9, 1. 5 tambah 1, 6. Inilah hasil taksiran dari 58/9 secara garis bilangan. Apakah sama dengan cara yang kedua? Boleh. Yakni 58/9. Berarti 5, 8/9. 5 ditambah 8/9. Sekarang bilangan pembilangnya berapa? 8. Setengah bilangan penyebut, berarti setengah dari bilangan penyebutnya. Bilangan penyebutnya 9. Berarti 9 dibagi 2 karena setengah. Hasilnya 4,5. Mari kita perhatikan. Bilangan pembilang itu lebih besar atau lebih kecil dari setengah penyebutnya. 8 lebih besar atau lebih kecil dari 4,5. Ternyata 8 itu lebih besar dari 4,5. Berarti kita mengikuti aturan yang pertama. Jika pembilang bernilai lebih dari atau sama dengan nilai setengah dari penyebutnya, maka dibulatkan ke atas atau sama dengan 1. Sehingga 8/9 ini jika dibulatkan nilainya 1. 5 tambah 1, 6. Sama ya nilainya setelah ditaksirkan. Nah, 2 tambah 6. Hasilnya 8. Inilah penaksiran dari operasi hitung 21/10 ditambah 8/9. Nah, anak-anak, ini bisa kalian catat, kalian pahami penjelasan saya, dan perlu catatan bagaimana jika dia pengurangan. Caranya sama. Kalau untuk pengurangan maka kita harus membulatkan pecahannya dulu, kesatuan terdekat masing-masing. Lalu bisa kita kerjakan sesuai aturan operasi hitung. Artinya kita kurangkan. Lalu untuk membulatkan pecahan kita harus mengikuti 2 aturan. Bisa dengan cara garis bilangan atau bisa juga dengan cara membandingkan . 8
Jadi, untuk membulatkan pecahan kesatuan terdekat bisa menggunakan garis bilangan, atau yang kedua adalah dengan cara membandingkan pembilang dengan setengah dari penyebutnya. Nah, ini juga aturan yang mengikuti dari cara membandingkan pembilang dengan setengah dari penyebutnya. Kalian catat, kalian pahami penjelasan dari saya. Lalu jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan. Selanjutnya saya akan membahas satu soal lagi, yakni soalnya sebagai berikut. Soalnya adalah 4/10 misalkan soalnya adalah 10/12 dikali 1, tapi kita kalikan 21/7. Seperti apa caranya? Mari kita kerjakan. Berarti kita harus membulatkan lagi masing-masing. Berarti di sini soalnya adalah 10/12 dikali 21/7. Oh salah. Ini nanti 10/12 dulu. Nah, anak-anak. Mula-mula sesuai aturan kita harus bulatkan pecahan kesatuan terdekat. 10/12 atau 21/7 boleh, yang mana dulu boleh, sembarang saja. Tetapi nah kita harus bulatkan dulu ke pecahan-pecahan ini kesatuan terdekat. Misalkan saya mau mencari pembulatan dari 10/12. Nah anak-anak, 10/12 itu kita bulatkan dengan cara garis bilangan, boleh. 10/12 itu berarti 0 ditambah 10/12. Nah, 0 ditambah 10/12 berarti 0. 10/12 ini yang kita harus cari pembulatannya. Boleh dengan menggunakan garis bilangan. Mari kita buat garis bilangannya. Jadi nanti ada titik awal dan ada titik akhir. Titik awalnya 0/12 karena penyebutnya 12. Titik akhirnya adalah 12/12 atau sama dengan 1. Lalu kita isi sama rata. 1/12 sama rata ya, panjangnya sama ya, usahakan. Kalau bisa pakai penggaris yang jadi biar sama panjangnya. 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, dan di sini letaknya supaya seimbang ya. Di sini letak dari 12/12 atau sama dengan 1. Nah, ini titik awal, ini titik akhir. 10/12 ada di sini. Kita bandingkan mana yang lebih dekat, ke titik awal atau ke titik akhir. Ternyata 10/12 lebih dekat ke titik akhir. Jadi 10/12 itu bisa kita bulatkan jadi 12/12. 12/12 dibagi 12 artinya sama dengan
1. 0 tambah 1, 1. Sehingga 10 per 12 jika dibulatkan hasilnya 1 dikali selanjutnya 21 per 7 yang harus kita cari pembulatannya. Nah, atau kita lanjutkan dulu 10 per 12 ini kita cari dengan cara membandingkan pembilang dengan setengah penyebutnya. Jadi sama, 10 per 12 itu sama saja ada angka 0, kan sama saja begini. 0 tambah 10 per 12 kan hasilnya juga 10 per 12. Nah, jadi angka 0 tuh kita adakan yang awalnya itu tidak perlu ditulis, kita tuliskan untuk supaya dia bisa dicocokkan dengan rumus yang dengan cara yang kita pakai. Jadi 10 per 12 kita tuliskan sama saja 0 ditambah 10 per 12. Nah, caranya adalah bilangan pembilangnya kita harus tahu dulu berapa? 10. Setengah dari penyebutnya berarti 12 dibagi 2, artinya 6. Nah, 10 titik-titik 6. Bilangan pembilangnya 10, bilangan setengah penyebutnya adalah 6. 10 lebih besar atau sama dengan 6, atau 10 itu lebih kecil dari 6. Ternyata 10 itu lebih besar dari 6. Artinya pembilangnya lebih besar dari setengah penyebutnya. Berarti nilainya adalah memakai aturan yang pertama, yakni pembilang bernilai lebih dari atau sama dengan nilai setengah dari penyebutnya, maka dibulatkan ke atas, yakni sama dengan 1. Nah, sama ya, ketemu ya, sama hasilnya jika dibulatkan nilainya 1. Sekarang kita lanjutkan membulatkan dari 21 per 7. Nah, kita ganti dulu nilainya. 21 per 7. Berarti karena sudah ada angkanya, berarti nilainya sama saja 2 ditambah 1 per 7. Nah, 21 per 7 itu bisa kita cari pembulatannya, yakni dengan garis bilangan. Jadi duanya ini sudah tetap, yang akan kita bulatkan yakni 1 per 7-nya, yakni pecahan biasanya. Dengan cara garis bilangan boleh, jadi kita diberikan 2 pilihan. Jadi kalian yang menentukan menggunakan cara yang mana yang lebih mudah. Dengan garis bilangan artinya kita buat titik awalan yakni 0 per 7. 0 bagi 7 sama dengan 7, dan 7 per 7 hasilnya 1. Berarti nanti 1 per 7-nya kita bikin titik-titik sampai dengan 6 per 7-nya. Tapi ingat jaraknya sama panjangnya 2 per 7. Saran saya sih kalau begini biasanya kita harus menggunakan penggaris. Tapi karena saya ini kebetulan saya hanya memperkirakan saja. Tapi saya usahakan sama panjangnya ya, dari satu titik dengan titik yang lain. 4 per 7, 5 per 7, 6 per 7, 7 per 7 sama dengan 1. Berarti ini kita hapus saja. Nah, titik awalan di sini, titik akhiran di sini. 1 per 7 adalah di sini. Sekarang kita bandingkan. Mana yang lebih dekat 1 per 7 dengan 0 per 7 atau dengan 7 per 7? Ternyata 1 per 7 lebih dekat ke 0 per 7. Artinya 1 per 7 ini bisa kita bulatkan menjadi 0 per 7. 2 ditambah 0 per 7, 0 dibagi 7 hasilnya 0. 2 tambah 0, 2. Atau kita bisa juga menggunakan cara yang kedua, membulatkan 1 per 7, yakni sebagai berikut. 2 1 per 7 ya, berarti 2 ditambah 1 per
7. Sekarang bilangan pembilangnya 1. Setengah bilangan penyebutnya berarti 7 dibagi 2. Sama dengan 3,5. 1 titik-titik 3,5. 1 lebih besar atau lebih kecil dari 3,5? Ternyata 1 itu lebih kecil dari 3,5. Atau bilangan pembilang lebih kecil dari setengah bilangan penyebutnya, yakni 3,5. Berarti berlaku aturan yang kedua. Jika pembilang bernilai lebih kecil dari nilai setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga 1/7 tadi dibulatkan ke bawah. 2 tambah 0, 2. Sama ya, hasil pembulatannya ini 2 dengan cara yang kedua, atau dengan cara yang pertama juga hasilnya 2. Nah, kita tuliskan 1 kali 2 adalah 2. Nah, inilah bagaimana cara penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran dari 10/12 dikali 21/7 sama dengan 2. Jika hasil taksirannya adalah 2. Nah, anak-anak, ini berlaku juga cara ini dengan pembagian. Ingat, dibulatkan dulu pecahan kesatuan terdekat, lalu dikerjakan sesuai aturan operasi hitung. Nah, ini kalian catat, kalian pahami penjelasan saya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kalian tanyakan. Saya akan hapus. Selanjutnya kita akan belajar menaksirkan hasil operasi hitung pecahan desimal. Seperti apa caranya? Mari kita simak video pembelajaran berikut.
Anak-anak, perhatikan. Untuk penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal, menaksirkan hasil operasi hitung pecahan desimal itu lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan kesatuan atau kepuluhan terdekat. Jadi ini tergantung. Misalkan angkanya misalkan 13, berarti yang dibulatkan adalah angka satuan. Kalau misalkan angkanya berupa 146, berarti ratusan angkanya, maka dibulatkan ke puluhan terdekat. Ini tergantung, jadi ya bisa ada dua kemungkinan, bisa dibulatkan ke satuan terdekat atau puluhan terdekat. Nah, dalam membulatkan ada dua aturan yang harus kita pahami. Yang pertama, jika angka di belakang koma, pada pecahan desimal kan ada angka di belakang koma, lebih besar atau sama dengan 5, jadi angkanya itu lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka di belakang koma lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Misalkan kita langsung ke contoh soalnya sebagai berikut. 7,4 dikurang 4,5. Jadi kita harus bulatkan masing-masing angkanya terlebih dahulu, terserah mau 7,4 dulu atau 4,5 dulu boleh. 7,4 jika dibulatkan sama dengan 7 ditambah 0,4. Yang 0,4 ini yang dibulatkan, angka 7 tidak usah dibulatkan. Karena kenapa? Karena sudah dalam bentuk angka satuan. 0,4, perhatikan angka di belakang koma adalah 4. Nah, 4 berarti kita memakai aturan yang nomor 2. 4, jika angka di belakang koma lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. 4 apakah lebih kecil dari 5? Ya, benar. Berarti 0,4 dibulatkan menjadi 0. 7 tambah 0, 7. Nah, jadi 7,4 dibulatkan menjadi 7. Dikurang 4,5. 4,5 berarti 4 ditambah 0,5. 4, perhatikan 0,5. Angka di belakang koma 5. 5 berarti kita memakai aturan yang pertama. Jika angka di belakang koma lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas atau 1. Sehingga 0,5 dibulatkan ke atas, yakni 1. 4 tambah 1, 4. Sehingga 4 tambah 1, 5. Maaf. Sehingga jika dibulatkan 4,5 menjadi 5. 7 kurang 5 sama dengan 2. Inilah angka hasil taksiran dari operasi hitung pengurangan berikut. Cara ini juga sama berlaku untuk penjumlahan, tetapi kita harus ingat aturannya, yakni yang pertama ada aturan jika angka di belakang koma lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Dan yang kedua, jika angka di belakang koma lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Selanjutnya saya akan mengambil contoh soal yang lain, yakni 150,2 151,2 dibagi 4,8 sama dengan titik-titik. Nah, kita bulatkan boleh yang awal dulu, bilangan yang pertama atau bilangan kedua terserah. Yang pertama 4,8 misalkan kita acak, karena tadi sudah yang awal kita bulatkan. Sekarang yang bilangan kedua yang kita bulatkan. 4,8 itu berarti 4 ditambah 0,8. 4 sudah bilangan satuan, makanya tetap hasilnya 4. 0,8. Perhatikan angka di belakang koma. 8 lebih besar atau lebih kecil dari 5. Ternyata 8 lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas sama dengan 1. 4 tambah 1, 5. Sehingga hasilnya adalah kita sudah dapat satu angka 5. Sekarang 151,2 kita bulatkan dulu. 151,2 itu sama dengan 100
ditambah 51 ditambah maksud saya 150 ditambah 1, karena ini adalah angka satuannya, ditambah 0,2. Bedanya karena ini ratusan, angka ratusan beda dengan angka puluhan cara pembuatannya. Pertama 150 ditambah 1. Nah, ini yang kita buatkan dulu awalnya 0,2. 0,2 kita perhatikan angka di belakang koma yakni 2. 2 ternyata lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga ditambahkan 151 tambah 1 0, sudah ditambahkan dengan 1 hasilnya 1. 1 tambah 0 kan 1. Sekarang angka satuannya lagi yang harus kita bulatkan. 1 lebih dekat, lebih besar atau sama dengan 5 atau lebih kecil dari 5. Ternyata 1 itu lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. 1 itu sama dengan 0, sehingga 150 sama dengan ditambah 0 hasilnya 150. Nah, mungkin di sini ada yang belum paham kenapa beda, karena yang angka yang kita bulatkan itu berbeda, karena ini angka ratusan, artinya kita akan bulatkan ke puluhan terdekat seperti itu. Kalau yang kita bulatkan ke puluhan terdekat, otomatis yang harus kita bulatkan yakni angka di belakang koma dan angka satuannya. Ini ingat catatan, cara ini hanya berlaku untuk angka yang bernilai ratusan, 151,2 salah satunya. Ini bisa kalian catat dan perlu belum selesai ya. 150 kita tuliskan dulu. 150 dibagi 5 sama dengan 30. Inilah angka hasil taksiran dari 151,2 dibagi 4,8. Nah, ini juga berlaku untuk cara perkalian. Jadi kalian bisa kerjakan dengan cara yang sama, tetapi ingat mengikuti aturan yang sudah ada. Silakan dicatat, silakan dipahami penjelasan saya, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang penaksiran hasil operasi hitung persen.
Penaksiran hasil operasi hitung persen itu berbeda sedikit, ada variasinya. Yakni selain pembulatan ke puluhan terdekat, jadi persen itu bisa juga kita bulatkan ke puluhan terdekat, tetapi juga kita taksirkan hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan, yakni sebagai berikut. 0 itu berlaku sama dengan 0,0 dalam pecahan desimal, atau kalau dalam persennya adalah 0%. 1/4 dalam persennya adalah 25%. 24 itu sama dengan dalam pecahan desimal adalah 0,5 atau 50%. 3/4 itu sama dengan 75%. 1 sama dengan 1 atau 100%. Cara mencarinya kok bisa seperti itu, saya akan contohkan. Jadi begini. Untuk mengubahnya adalah misalkan 1/4. Berarti 1 kalau diubah jadi persen adalah 1 dikali 100%, karena kan kita mau ubah jadi persen, berarti 1 kali 100 sama dengan 100%, ya kan? Dibagi 4 sama dengan 25. Ketemu ya? 1/4 sama dengan 25%. Cara untuk mencari yang lain juga sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal yang pertama, yakni 24% dari 2000. Berapa? Nah, sekarang untuk mencari berapa nilai dari 24% dari 2000, kita lihat 24% itu berarti berada di antara sini. Sekarang 24% berarti di antara 24% itu berarti ada di antara 0% dan 25%. Nah, 24% mana yang lebih dekat? Lebih dekat ke 0% atau 25%? 24 berarti lebih dekat ke 25%. Sehingga 24% itu jika ditaksirkan nilainya adalah 25%. Sama, dibulatkan ya. Dari 2000. Artinya selanjutnya dikali 2000, karena dari 2000 ya. 25% itu sama dengan 25/100, karena persen itu adalah bagian per 100. 25 kali 2000 sama dengan 50.000 dibagi 100. 50.000 bagi 100 sama dengan 500. Nah, ini adalah hasil taksiran dari 24% dari 2000. Nah, anak-anak, ini bisa kalian catat dulu latihan soal ini. Selanjutnya karena saya akan hapus, kalian pahami penjelasan dari saya. Selanjutnya ada contoh soal yang lain. Misalkan contoh soalnya adalah 52% dari 795. Nah, kalau seperti ini anak-anak, karena di sini masih ada angka satuannya beda dengan 2000. 2000 tadi tidak perlu kita bulatkan. Mengapa? Karena angka satuannya sudah angka 0. Angka puluhannya juga angka 0 dari 2000. Beda dengan 795. 795 ini angka satuan dan angka puluhannya bukan 0, makanya nanti kita juga akan bulatkan. Yang pertama satu-satu dulu. Yang pertama kita bulatkan dulu 52%. 52% berarti terletak di antara 50% dan 75 ya. Berarti nilainya ada di sekitar sini. Berarti 52% itu berada di 50%, di antara 50% dengan 75%. 52% mana yang lebih dekat? 50% atau lebih dekat dengan 75%. Ternyata 52% lebih dekat nilainya dengan 50%. Caranya sama, kalian bisa gunakan pola garis bilangan. Nah, berarti sama dengan 50% dikali 795 ini harus kita bulatkan ke nilai ratusan terdekat. Berarti 795 itu sama dengan 700 ditambah 90 ditambah 5. Sekarang kita bulatkan dulu angka satuannya. 95 itu lebih besar sama dengan 5 atau 5 itu lebih kecil dari 5?
ternyata 5 itu sama dengan 5. Itu artinya kita bulatkan ke atas sehingga 5 ini akan menjadi 10. Karena angka satuan harus dibulatkan ke angka puluhan terdekat. Jadi 700 ditambah 90 tambah 10 sama dengan 100. Nah, atau seperti ini, mungkin jadi gini. Ini 95, 700 ditambah 95, mohon maaf tadi agak keliru sedikit. Nah, sekarang 700. 95 itu lebih besar dari 50. 95 itu lebih besar atau sama dengan 50. Kenapa kita pakai satuannya 50? Karena yang kita bulatkan adalah angka puluhan ke ratusan terdekat. 95 itu lebih besar atau sama dengan 50, atau 95 itu lebih kecil dari 50. Ternyata 95 itu lebih besar dari 50. Itu sebabnya harus dibulatkan ke atas sehingga nilainya jika dibulatkan adalah ke 100-an terdekat adalah nilainya 100. 700 tambah 100 sama dengan 800. Nah, hasilnya kita masukkan ke sini. 50 per 100 adalah 50. 50% itu adalah 50 per 100 dikali 800. Nah, 50 kali 800 sama dengan 40.000 dibagi 100 sama dengan 400. Inilah hasil taksiran dari 52% dari 795%. Ini agak sedikit berbeda dengan contoh yang pertama. Jadi di sini ingat, jadi untuk membulatkan persen ke menaksirkan hasil operasi hitung persen, maka kita harus mengingat patokan dari acuan penaksirannya seperti ini. Jadi ini yang harus kalian kuasai, harus kalian ingat. Lalu selanjutnya kalian harus ubah persen dan angka satuan yang bisa dibulatkan. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Apa yang ada di papan tulis yang tadi saya jelaskan kalian catat dan kalian pahami. Kalian dengarkan penjelasannya berulang-ulang. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.